karena memang Ibu Agustin lah yang selalu dia tahu mengarahkan mulai dari pemberkasan sampai dengan pemberian SK. Termasuk nota dinas untuk saudari CS itu juga diterima oleh saudari CS dari Agustin gitu. Hari ini kita agendanya pertama pemberian keterangan terkait dengan laporan daripada CS, di mana terlapornya saudara Karnu dan Ibu Agustin, dan sekaligus juga dia memberikan keterangan sehubungan dengan laporan HR, di mana laporan HR itu terlapornya adalah Agustin. Ini memang hari ini mulai dari jam 10 tadi kita sudah kasih keterangan. Itu sih. Mungkin tadi bisa dijelaskan Bang, selama BAP apa saja yang diberikan keterangan oleh Abang? Untuk CS satu hari ini pada saat dia sebagai saksi di laporan HR, beliau hanya memberitahukan bahwa benar terkait kegiatan PNS itu ada, di mana beliau juga salah satu korban dan dia kenal dengan Agustin gitu ya, karena memang Ibu Agustin lah yang selalu dia tahu mengarahkan mulai dari pemberkasan sampai dengan pemberian SK. Termasuk nota dinas untuk saudari CS itu juga diterima oleh saudari CS dari Agustin gitu, bukan dari orang BKN dan siapapun gitu loh. Nah, untuk kemudian keterangan beliau terkait dengan laporan beliau terhadap Karnu dan Agustin, tadi ditanyakan ada sekitar 20 pertanyaan pada hari ini. Nah, saudari CS menjelaskan bahwa beliau direkrut oleh saudara Karnu, dan dalam proses perekrutan itu diminta untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai administrasi, dan beliau pada saat itu melakukan transfer sebesar 20 juta kepada Karnu. Namun, pada saat ditransfer, Karnu tiba-tiba mengganti rekening dan memberikan rekening atas nama Rafli. Nah, setelah dilakukan transfer 20 juta, lalu dibuatkanlah surat sebagai jaminan bahwa dana itu ada, namun nota kesepakatan jaminan uang itu ditandatangani oleh saudari Olivia dan Karnu. Tidak ada kaitannya dengan CS. Karnu itu siapa Bang? Karnu ini adalah orang yang merekrut CS untuk menjadi PNS gitu loh. Selanjutnya, sekitar September 2020, bertempat di gedung Nikara di Kemang, saudara Karnu itu memperkenalkan Ibu Agustin. Nah, sampai di situ selanjutnya Ibu Agustin yang berperan penting, bahwa Ibu Agustin lah membuat berita WA Group, kemudian mengarahkan kapan pelantikan, kapan pemberian SK, dan saudari CS dapat kami sampaikan 2 kali menerima SK, yang seluruhnya sampai dengan hari ini SK itu tidak bisa dipergunakan dan dia tidak dapat jadi PNS. Dari CS sendiri ada nggak sih? Ya? Dari CS sendiri ada? Apanya? Maksudnya hadir? Saudari CS hadir, tapi karena memang sudah terlalu malam, terlalu lelah, tadi beliau pulang duluan. Jadi seperti saya bilang, dalam konteks ini yang saya minta pahami dari teman-teman, kenapa korban sampai dengan hari ini tidak kita hadirkan. Pertama, secara psikis ini sangat menyulitkan mereka, bahwa mereka tadinya berharap jadi PNS, tiba-tiba tidak, belum lagi kerugian-kerugian dan desakan-desakan lain. Sementara ini, yang pasti nanti pada hari hanya kita akan hadirkan. Tapi yang pasti, sebagaimana teman-teman saksikan hari ini, saya mulai pagi mendampingi beliau, memberikan keterangan. Nanti apakah seperti pertanyaan yang lain-lain, apa seperti sebelah gitu ya, saya akan hadirkan semua klien saya yang memberikan kuasa yang merupakan korban. Namun bagaimana dan kapan tempatnya saya akan kabari ke teman-teman. Kenapa belum keluar juga? Ini ada berapa? Yang kasih kuasa ke saya ada sekitar 14 orang. 14 orang. 14 orang nilai kerugian yang seperti saya bilang sebelumnya. Dan semuanya itu Bu Agustin yang merekrut. Ya. Dan semuanya itu Bu Agustin yang merekrut. Rata bukan masalah merekrut, ada Karnu yang merekrut, ada ya. Pak Karnu yang merekrut. Okay. Tapi secara keseluruhan yang paham betul itu adalah Ibu Agustin gitu loh. Nah, saya kasih contoh nih. Ini teman-teman dengar ini. Jadi kalau Ibu Agustin bilang dia tidak tahu menahu tentang ini, saya kasih rekaman ini. Jadi biar teman-teman ini secara prinsip sudah saya perdengarkan ke penyidik, namun fisiknya nanti akan kita kasih. Bentar ya, biar sama-sama jelas. Jadi biar nggak simpang siur. Nih, silakan teman-teman perdengarkan. Ini suara siapa? Kamera Gini Bang. Ulang lagi Bang. Ini suaranya Ibu Agustin. Di mana ketika klien saya mempertanyakan kebenaran tentang SK, beliau menjamin, oh itu pasti. Saya sudah koordinasi dengan BKN segala macam. Nanti apakah benar ini biar beliau menjelaskan. Tapi yang pasti rekaman ini sudah kita sampaikan ke penyidik, beserta beberapa rekaman lain nanti akan kita susulkan.
Jadi ini minimal menjawab bahwa saya juga bingung ya, beliau mengaku korban, tapi nggak tahu ya. Bagi kita adalah secara fakta, beliau lah yang betul-betul tahu proses ini dari awal sampai akhir. Gitu. Bang Olivia sendiri kan udah ditahan di Polda. Matiin dulu bang. Nanti Betul. gimana? Jadi membahas juga nggak sih mungkin? Buat saya dengan ditahannya Ibu Olivia ya, saya pikir kami lebih mudah membuktikan peristiwa pidana ini. Dalam arti bahwa ternyata dapat dipastikan, patut diduga bahwa ternyata tidak pernah ada kegiatan penerimaan PNS. Itu pertama dulu. Nah, karena tidak ada kegiatan penerimaan PNS, tentu orang-orang yang meng-hire, orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari ini, ya sudah sepatutnya juga mempertanggungjawabkan prosesnya, termasuk di dalamnya adalah orang yang kita laporkan, baik Pak Karno maupun Ibu Agustin. Seperti itu barangkali. Bang, tujuannya apa? Kenapa nggak melaporkan OI aja bang Olivia? Kenapa Karno ditujukannya ke Agustin? Ibu Agus? Kan Pertama uang- begini, uangnya kan ini perlu saya sampaikan dan tegaskan kembali. Ini pertanyaan yang sama yang berulang-ulang teman-teman media tanya kepada saya. Pertama, kenapa kita tidak laporkan Olivia? Satu, klien saya tidak pernah sama sekali melihat bahwa Ibu Olivia menandatangani dokumen yang disebut penitipan uang. Dan bertemu pun tidak ya? Nah, bertemu pernah sekilas barangkali, tapi tidak semua. Contoh untuk CS, dia sama sekali tidak pernah tahu yang namanya Bu Olivia mana. Yang pernah tahu, oh itu Olivia, baru tahu belakangan ini gitu loh. Jadi yang kedua, fakta secara data melalui WA Group tidak pernah tampil Olivia. Yang ada itu Agustin gitu loh. Dan itu kemudian dikuatkan adalah adanya pemberian nota dinas oleh Ibu Agustin kepada klien saya. Pertama ada yang diberikan di daerah Kemang, ada juga yang diserahkan kepada klien saya di rumahnya sendiri Daerah mana bang? di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Tuh. Jadi kenapa kita tidak laporkan Olivia? Saya secara hukum melihat bahwa adanya dokumen penitipan uang itu memang bisa dijadikan bukti, tapi tidak didukung oleh fakta bahwa pelapornya mengetahui itu. Nah, kalau kemudian ternyata prosesnya kemudian berkembang, ada OI seperti terbukti di sana dia terlibat, saya pikir itu nanti penyidik yang menentukan. Oke, saudara saya sendiri ruginya berapa bang? Kalau secara saudari CS kerugiannya sih 35 juta. 35 juta. 35 juta. Kalau saudara Yang paling HS banyak? itu yang paling gede itu 370 karena dia menyertakan keluarganya juga. Siapa bang? Kalau untuk saudara HR itu, HR itu. dia 370 adalah. 370. Tapi rata-rata angka kerugian per personal itu bisa dipastikan di range 20 sampai dengan ratusan gitu loh. Tapi untuk klien saya tidak pernah ada mencapai lebih dari 100. Yang rata-rata ada 50 sih. 50 juta, Dan 50 semua juta. itu Ibu Agustin yang menerima ya? Ya, ada di level klien saya itu dia terima cash langsung itu Agustin. Ada juga yang transfer gitu loh. Nah, untuk yang transfer itu seperti saudari CS setelah dia menerima SK, dia diminta pelunasan oleh Ibu Agustin. Berapa bang? 15 juta itu ditransfer langsung ke rekening Ibu Agustin. Gitu. Awalnya 20. 20 itu ditransfer pertama harusnya ke rekening Karno. Tapi oleh Karno diganti nomor rekeningnya menjadi Rapli. Nah, setelah CS menerima SK, CS Tambah diminta, lagi, dia minta untuk melunasi. Lima- Itu bulan Februari di 2021 ditransferlah uang sejumlah 15 juta Atas nama dari rekening CS, dari rekening klien saya, suaminya, kepada Ibu Agustin. Ibu Agustin. Itu rekening Ibu Agustin. Jadi kalau Ibu Agustin bilang tidak pernah tahu dia tidak menerima uangnya, kita buktikan aja gitu. Buat kami, saya juga tidak mungkin kita melaporkan seseorang tidak ada bukti atau dokumen gitu. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya pada klarifikasi awal, dan ini menjawab kenapa bukan Olivia yang kita laporkan, karena secara data yang sampai kepada kami adalah mulai dari tahap pemberkasan sampai dengan penerimaan SK, itu adalah Ibu Agustin. Termasuk teman-teman atau klien saya, ketika sampai di Bidakara, itu di briefing dulu oleh Agustin gitu loh. Jadi Agustin ngajari, ini kamu begini loh, nanti ini kamu begini loh, nanti itu loh. Dan tidak pernah ada Olivia gitu loh. Masalah kemudian saat ini dibuktikan secara hukum bahwa tiap Polda menahan Olivia, itu dulu kemampuan saya. Karena bukan terkait laporan saya. Nanti apakah di laporan saya Ibu Olivia tersangkut, biarlah proses hukum yang menjawab. Kalau kami sih tidak mau mendahului, begitu sih. bang, awalnya bang setelah Abang melaporkan Bapak Karno dan Ibu Agustin ke Polda kemarin, mungkin dari pihak sana ada yang menghubungi Abang, mungkin dari Pak Karnonya atau dari Ibu Agustin atau dari kuasa hukum yang menghubungi Tidak Abang? ada. Jadi gini, saya mau jelaskan biar terbuka ya. Tanggal 20 saya somasi Ibu Agustin. Tanggal 23 beliau buat laporan di Polda. Ya. Kemudian tanggal 30 saya dapat jawaban somasi dari kantor pengacaranya. Tanggal 1 September saya balas suratnya menyatakan bahwa cerita itu berbeda. Namun surat itu saya kirimkan ternyata kembali ke saya karena alamat kantor pengacaranya pindah. Setelah itu closing, tidak ada. Dan sampai kami membuat laporan,
tidak pernah ada hubungan apapun. Bahkan saya mendengar di berita yang paling lucu adalah ketika Ibu Agustin mengatakan klien saya, salah satu klien saya yang pelapor juga Ibu HR itu adalah sahabat dekat Olivia. Ini juga lucu gitu loh. Jadi saya pikir kami kenapa tidak pernah merespon terlalu jauh. Saya pikir karena memang kemarin saya sampaikan ke teman-teman, saya tidak akan sampaikan apapun sebelum kami kasih keterangan di polisi. Hari ini kita sudah kasih keterangan. Nah, mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan teman-teman, saya sudah kasih tunjuk satu rekaman. Gitu ya. Mungkin kemarin saya pernah tunjukkan Ibu Agustin terima uang ya. Nah, silakan teman-teman. Nanti kita akan beberkan itu semua. Oke, Jadi Bang. akan kita buktikan tahapan-tahapan itu. Bang kan lapornya di Polda. Kenapa akhirnya BAP-nya di Polres Selatan? Kalau bagaimana pelimpahan itu terjadi, kemarin waktu saya tanya kepada Kapsnya Polda, alasan beliau adalah ini menyangkut wilayah hukum lokus delikti. Saya pikir sih prinsipnya begini. Mungkin ada pertimbangan tersendiri dari Polda, kita nggak tahu. Tapi sejauh ini buat saya adalah yang penting proses ini bisa berjalan dan bisa diproses, minimal menjawab apakah betul kegiatan itu ada, itu dulu. Atau jangan-jangan ada orang yang sudah jadi PNS dengan kegiatan ini kita perlu tahu juga gitu kan. Karena sampai dengan hari ini, alam-alam ya, saya juga tidak pernah menemukan atau mendengar pihak BKN mengklarifikasi atau melaporkan ini. Sementara ada nama kepala kantornya yang misalnya berubah. Contoh untuk klien saya CS, dia kan sudah dua kali dapat SK karena pergantian nama begitu kan. Jadi ini tadi memang kita minta ke penyidik biar ini jelas menjadi lugas. Setelah mungkin kami selesai memberikan keterangan dan beberapa saksi kita hadirkan, minta agar pihak terkait juga bisa dihadirkan. Berapa saksi tadi Bang yang hadir? Berapa saksi yang tadi Abang hadirkan? Saat ini cuma untuk Ibu CS saja, mungkin Bang, dalam dari waktu tadi kan dekat. Abang bilangnya CS, sedangkan Ibu Agustin jelas disebutkan dengan nama Agustin. CS sendiri kalau boleh tahu siapa sih Bang nama sebenarnya? Ya, CS sendiri nama sebenarnya siapa? nanti saya kasih LP-nya Karena kan gitu. karena kan Abang selalu menyebutkan Ibu Agustin dan Karno, Ibu Agustin dan Karno. Karena begini kan Ibu Agustin kan sudah terfollow up dengan baik ya, sudah bersabar Ramadan. Saya juga heran itu kemarin saya tanya, saya cek laporan itu di Polda kan yang melaporkan Karno, tapi yang berperan serta itu Ibu Agustin. Saya bingung juga ini masalahnya gitu kan. Sebenarnya korbannya Karno atau Agustin kita nggak tahu juga gitu loh. Nah ini patut menjadi pertanyaan juga, tapi saya tidak mau mendahului proses. Buat saya begini, yang pasti apakah benar ada manusianya atau CS itu ada? Kemarin teman-teman waktu di Polda sudah melihat ada yang namanya CS dan AS gitu ya. Mereka buat laporan. Nah, laporannya betul atau tidak kita akan kasih tunjuk ke saudara gitu loh. Mengenai namanya nanti mungkin saya akan bisa kasih gitu loh. Siap. Oke, Bang selanjutnya apa nih Bang? Bang, artinya nih bisa dipastikan Ibu Agustin Karno bisa dipidanakan juga atau gimana? Kalau saya sih dari awal yakin bahwa mereka ini harus bertanggung jawab terhadap proses ini karena sampai dengan hari ini seperti somasi saya, mereka tidak pernah menjadikan klien saya PNS gitu loh. Iya. Dan mereka tidak pernah mengembalikan uang yang diserahkan klien saya sebagai bentuk administrasi untuk proses kegiatan itu. Nah, dan selanjutnya apakah ini ada pidana atau tidak, itu yang makanya kita laporkan. Kami menduga, patut diduga itu jelas penipuan dan Oke, penggelapan. dari CS sendiri melaporkan ini inginnya uang kembali atau ingin memberikan efek Jadi jerah ini untuk Ibu Agustin perlu saya dan sampaikan Karno? dari awal kami selalu ingin diselesaikan dengan baik-baik. Makanya kalau teman-teman jeli, seperti saya bilang, tanggal 20 saya somasi, kita masih lama loh, nunggu. Tanggal 5 baru kita buat laporan. Kenapa kita buat laporan? Karena memang tidak ada titik temu dengan pihak terkait. Harapan saya dengan somasi itu tadinya, kita direspon. Kita mau duduk bagaimana bentuk penyelesaian. Namun, Tapi kita kan ini nggak kan tahu. tidak direspon Bang. Jadi yang keinginan Ibu CS sendiri adalah ingin memberikan efek jerah ke Bu Agustin dan Pak Karno Prinsipnya dengan mereka tetap ingin uangnya uang kembali. Pada prinsipnya uangnya kembali gitu ya. Namun karena tidak kunjung juga ada respon yang baik, saya pikir ya kita harus juga membuktikan bahwa ini ada permasalahan di dalamnya begitu. Oke, siap. Makasih ya Bang. Terima kasih, Oke, Bang. makasih Bang.